hukum Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita memohon merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Waktunya bagi kita semua. Ya Allah Maha Kasih, juga Maha Pengampun. Terima kasih kami memiliki Allah yang tak habis-habisnya menganugerahkan kepada kami kasih dan kesetiaan beserta pengampunan. Kami menyadari dengan sungguh seperti yang telah kami ungkapkan di hadapan-Mu, bahwa kami adalah manusia berdosa. Dalam setiap pikiran, tindakan, bicara kami, banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Berulang kali kami menyalibkan Engkau dengan sikap dan pilihan hidup yang kami ambil. Bapa, ampuni kami. Dan ampuni kami juga jika dalam relasi-relasi yang kami bangun, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di saat kami mengakui bahwa kami mengasihi Tuhan dan sesama kami, saat itu juga kami sering melahirkan sikap yang tidak bersesuaian dengan kata-kata kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami memohon pemulihan dari Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dan menguatkan kami pada komitmen untuk terus melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon dengan sungguh. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku dosa dan kejahatan di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dari Amsal pasal 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai sebagai orang yang telah mengalami perdamaian dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita menyanyi pengharapan dari Nafiri Rohani 210. Bisikan
Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Suatami Suteja dari GKI, dan berhubung tidak bisa hadir di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman yang telah tersedia. Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menghidupi kami dan menghimpun kami selaku jemaat-Mu di tempat ini. Kami datang kepadamu saat ini dengan permohonan, kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, mampukan kami melakukan firman-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, sertai akan gereja-Mu di mana-mana tempat yang tidak bisa berkumpul secara tatap muka, tapi Engkau mengenal kami dan Engkau mampu memberkati kami. Berfirmanlah Bapa, kami semua mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk hari ini, saudara-saudara, diambil dari kitab Ratapan. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Akan saya bacakan buat kita semua Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 33 demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah pagi ini adalah pengharapan akan kasih setia Tuhan. Perkenankan saya mengawali khotbah ini dengan bertanya,
Pernahkah kita mengharapkan kasih setia Tuhan? Saya bertanya dan saya menjawab, rasanya semua kita pernah. Kapan? Sekali lagi saya bertanya dan saya menjawab, rasanya dalam menghadapi pengalaman yang pahit dan berat. Sebagai orang beriman, kita mengharap akan pertolongan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan untuk melepaskan kita dari pengalaman pahit dan berat itu. Tapi bagaimana sikap kita ketika mengalami yang indah dan menyenangkan? Adakah kita juga menengadah pada Tuhan? Atau lupa Tuhan dan hanya menikmati kegembiraan yang kita alami? Pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh saya sendiri, tapi harus dijawab oleh kita masing-masing dengan ingat tema khotbah, pengharapan akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kitab Ratapan dengan penulisnya Yeremia yang pernah mengalami pengalaman pahit yang disebut ipuh, yaitu pohon yang beracun. Dengan ungkapan ipuh, Yeremia mau mengatakan bahwa pengalamannya adalah amat sangat berat dan berbahaya, bagaikan menghadapi pohon yang beracun. Namun di tengah pengalaman itu, ia juga mengalami kasih Tuhan yang melepaskan dirinya dari bahaya ipuh yang mengancamnya. Pengalaman yang tak terlupakan bagi Yeremia, tapi selalu diingatnya. Ia selalu ingat akan kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkannya, yang menjadi pengharapan baginya di sepanjang umurnya. Pengalaman yang membuat Yeremia dalam segala keadaannya mempercayakan dirinya pada pemeliharaan Tuhan, berharap akan pertolongan Tuhan. Sikap yang begitu positif akan penyertaan dan pertolongan Tuhan membuat sikap hidupnya terhadap sesamanya juga amat positif. Sekalipun sesamanya bertindak tidak baik terhadap dirinya, ia tidak melawan orang yang menyakitinya dengan tindakan yang menyakiti juga. Di ayat 30 dalam bacaan kita, ia mengatakan untuk memberi pipi kita kepada orang yang menampar kita. Sikap yang dikatakan Yesus kepada para muridnya dalam kitab Injil untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Tapi kalau ada yang menampar pipi kanan kita, beri pipi kiri kita. Secara khusus Yeremia memberi nasihat itu pada kaum pria. Sosok manusia yang saat itu dianggap kuat dan punya kuasa. Saudara-saudara, Yeremia memberi juga nasihat pada para pembaca bukunya, termasuk kita, untuk jangan sombong ketika kita merasa diri kuat, sanggup mengatasi yang berat dan pahit. Yeremia sadar
bahwa ia berhasil mengatasi hidupnya yang pahit dan berat bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Tuhan tidak membiarkan kepahitan terus menimpanya. Kepahitan yang dialaminya ada batasnya. Dari pengalaman itu Yeremia belajar. Ketika dalam hidupnya mengalami seolah-olah Tuhan membiarkan kepahitan menimpanya, ternyata di balik kepahitan itu Tuhan punya yang manis bagi dirinya. Tuhan membiarkan yang pahit terjadi sebagai tindakan mendidik, memberi pelajaran, memberi yang baik. Bukan untuk menyakiti. Jadi apa yang mau disampaikan pada kita melalui bacaan dan tema khotbah hari ini? Saudara-saudara, kembali ke pengalaman pahit yang pernah kita alami. Walau tidak sepahit pengalaman Yeremia. Apa kecenderungan kita dengan pengalaman yang pahit yang menimpa kita, yang kita alami? Pada umumnya, kecenderungan kita ingin agar yang pahit cepat-cepat teratasi dan berlalu. Kalau pengalaman pahit sudah lewat, kecenderungan yang ada adalah mau melupakannya. Jangan membicarakan dan mengingat-ingat yang pahit yang sudah lewat. Sikap yang oleh banyak orang dianggap wajar. Bagaimana sikap kita dengan pengalaman pahit yang sudah lewat? Mari belajar dari Yeremia yang pernah mengalami yang pahit, tapi juga mengalami kasih setia Tuhan yang memampukannya mengatasi pengalaman pahitnya dan keluar dari hidupnya yang berat. Yeremia dengan tulisannya mau mengingatkan dan mengajak kita untuk jangan melupakan pengalaman pahit yang kita alami, tapi mengingatnya setelah kita terbebas dari yang pahit itu. Bukan hanya mengingat yang pahit, tapi ingat juga kasih setia Tuhan yang melepaskan kita dari pengalaman pahit. Karena itu, pengalaman pahit kita jangan dilupakan begitu saja, tapi belajar, syukuri, dan renungkan. Di balik pengalaman pahit dan berat bisa hadir yang manis dan indah. Bicarakan dengan Tuhan apa rencananya memberi kita pengalaman berat dan pahit, tapi juga memberi kita kekuatan yang memampukan kita keluar dari pengalaman pahit itu. Mintalah agar melalui pengalaman pahit yang disertai kekuatan Tuhan, menumbuhkan iman dan pengharapan kita akan kasih setia Tuhan yang menjadikan kita semakin yakin dan mantap akan pemeliharaannya dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudara, sebagai orang beriman dalam menghadapi kenyataan apapun yang pahit dan manis, yang nyaman dan tak nyaman, di tengah kedukaan dan kesukaan, hadapi semua dengan menaruh pengharapan akan kasih setia Tuhan. Minta agar Tuhan boleh memimpin hati dan pikiran kita untuk berharap dengan sadar bahwa dalam keadaan apapun kita butuh naungan Tuhan yang pasti Tuhan karuniakan
karena Ia adalah pemelihara kita yang setia, yang mengasihi kita. Saudara-saudara, dengan keyakinan dan kesadaran yang demikian, maka kita mengalami perjalanan hidup yang indah dan menyenangkan. Bersyukur dan jangan sombong, karena keadaan baik kita bukan hasil kekuatan, kehebatan kita sendiri, melainkan karena pemeliharaan Tuhan. Ketika mengalami yang berat dan pahit, jangan mengeluh atau khawatir atau putus asa. Hadapi keadaan itu dengan tetap menengadah kepada Tuhan, dengan hati rendah dan rasa syukur. Minta pada Tuhan agar melalui pengalaman yang indah dan berat, Tuhan menumbuhkan dan menjadikan kita semakin kuat dan tumbuh semakin mampu untuk menaruh pengharapan akan kasih setia Tuhan atas diri kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama, serta melaluinya kita memuliakan Allah. Hiduplah setia dengan menaruh pengharapan akan kasih setia Tuhan. Maka kita akan terpelihara oleh pemeliharaannya. Dalam senang dan susah, dalam pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yakinlah Tuhan tidak berubah. Ia setia mengasihi dan peduli akan kita. Berharaplah akan naungan dan pertolongannya dalam kebutuhan kita yang sering tidak dan kurang kita pahami sepenuhnya. Tapi ingat, Tuhan memahami keadaan dan kebutuhan kita dan pasti menolong kita pada waktunya. Saudara-saudara, pakailah pengalaman pahit di waktu yang lalu yang disertai kasih setia Tuhan, yang membuat kita masih ada sampai sekarang, untuk mengingatkan kita agar kita tetap berharap pada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, di dalam doa sehari kita, minta pada Tuhan kebutuhan yang paling penting, paling utama. Bukan sekedar kebutuhan materi, kesehatan jasmani, dan panjang umur. Walaupun hal-hal itu kita butuhkan. Tapi minta keyakinan dan pemahaman yang benar akan pengharapan terhadap kasih setia Tuhan. Minta agar keyakinan dan pemahaman yang demikian boleh semakin hari semakin kuat dan teguh dalam diri kita, hingga kita mampu tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak sombong dalam kegembiraan, tapi hidup dengan selalu bersyukur dan berharap pada kasih setia Tuhan, pada kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Minta kemampuan untuk dalam segala keadaan hidup selaku hamba-hamba Tuhan yang bergantung pada Tuhan Sang Majikan kita. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang yakin bahwa Bapa di sorga pasti memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Hidup selalu bergantung dengan sadar, ingat, dan mengakui akan kasih setia Tuhan dengan hati yang tulus. Bersyukur dengan selalu berupaya
melakukan kehendak-Nya. Maka semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita pasti akan kita pahami dan alami, yang membuat kita bertumbuh sebagai umat Tuhan, hamba-hambanya dan anak-anaknya yang mampu memuliakan Dia di sepanjang hidup kita. Dan kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Kita bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Kita boleh hidup menjadi saksi-saksi akan kasih setia Tuhan. Amin. Tak seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, keluar dari orang mati, surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan Allah Kudus, orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Suatami Suteja dari Jakarta dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan pada hari Minggu pukul 4 sore dan dipimpin oleh Bapak Ayub Priyatna. Sedangkan sekolah minggu diadakan pada hari Minggu pukul 10:50 dan dipimpin oleh Ibu Amelia. Topiknya Simon diubahkan, diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 13. Persekutuan wanita diadakan hari Sabtu pertama setiap bulannya. Dan katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10 WIB. Ketiga, pentahbisan pendeta. Pada tanggal 28 Juni 2021, penatua khusus Sedih Hati Gea MTH akan ditabiskan menjadi pendeta Gereja Kristus di Gereja Kristus Kartini. Jemaat dimohon mendoakan ibadah pertabisan ini. Dimohon agar semua yang hadir dalam acara tersebut mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Bapak Samsudin di WA atau nomor telepon 0822 1312 1355 dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu berbadan sehat, tidak sedang demam, tidak flu, batuk atau pilek. 2. Menggunakan masker dan melakukan sanitasi. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menindaklanjuti himbauan dari pemerintah dan Menteri Agama tentang membatasi kerumunan dalam kegiatan agama dan masyarakat,
maka Majelis Gereja Kristus Kartini memutuskan untuk memfokuskan kegiatan ibadah di live streaming dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan demikian, untuk sementara waktu, jemaat yang hadir di tempat adalah pelayan ibadah yang bertugas di setiap minggunya. Kelima, persekutuan Alkitab. Persekutuan Alkitab pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, pukul 19.30, temanya adalah berakar dalam Kristus. Yesus sebagai pusat hidup orang percaya, dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi dari Gereja Kristus, dari Gereja GKI Nederland. Bersama ini kami informasikan juga bahwa persekutuan Alkitab hari Kamis tanggal 24 Juni dihadiri oleh 12 orang. Keenam, laporan persembahan Minggu tanggal 20 Juni 2021. Total penerimaan persembahan syukur adalah sebesar Rp1.285.000. 7. Ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon atau melalui WhatsApp. 8. Gereja Kristus Kartini akan mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 8 WIB secara online. Bagi jemaat yang akan mengikutinya secara online di rumah masing-masing, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Evi di nomor WA 0813 8338 8070 atau telepon ke nomor 0813 1914 7272 agar roti dan anggur dapat kami kirimkan ke rumah masing-masing. Untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus dalam waktu 2 minggu ke depan, jemaat dapat mengambil waktu refleksi pribadi terkait hubungan dengan diri sendiri, alam, sesama, dan Tuhan. Beberapa pertanyaan panduan terkait refleksi tersebut adalah: apakah saya mampu menghargai dan mengisi hidup ini sebagai anugerah Tuhan yang sangat mahal? Apakah relasi saya dengan sesama baik, penuh damai dan harmonis? Apakah alam lingkungan beserta kehidupan yang ada di dalamnya saya rawat dengan baik? Apakah hubungan dan persekutuan saya dengan Allah tetap terjaga dengan baik? 9. Ibadah Minggu 4 Juli 2021 temanya adalah tertib dalam mengikuti perjamuan kudus. Dilayani oleh Pendeta Sedih Hati Gea dari Gereja Kristus Kartini Bogor. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan warta jemaat yang telah disampaikan, kita akan mendoakan semuanya itu agar Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dengan keyakinan yang penuh bahwa hanyalah kepada Allah saja kami memiliki jawaban yang sejati atas setiap permohonan kami. Bapa, di saat ini kami datang untuk memohon pertolongan Tuhan terkait dengan ibadah yang berlangsung di Kartini, baik ibadah umum, ibadah kategorial, atau ibadah yang lain yang merupakan persekutuan berupa PA dan persekutuan-persekutuan lainnya. Kami percayakan itu semua di dalam tangan Tuhan yang kuasa, agar Engkau berkenan dan melaluinya kami mengalami pertumbuhan iman sesuai dengan visi dan misi Gereja Kristus Kartini. Saat ini juga kami mendoakan saudara-saudara kami jemaat Tuhan dan sesama manusia yang saat ini hidup dalam pergumulan yang berat, terutama dalam masalah ekonomi, studi, pekerjaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat dan membukakan jalan keluar yang terbaik. Tuntun mereka untuk hal-hal yang perlu mereka ambil sebagai sikap, dan jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk ibadah yang berlangsung besok di tempat ini. Ibadah penabisan pendeta pertama yang Tuhan percayakan di tempat ini.
Ya Bapa, kelangsungan ibadah ini kami mohonkan dengan kuasa Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Berkati setiap penata layan dan panitia, berkati multimedia yang juga menjadi jantung pelayanan kami saat ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan ditabiskan di dalam jabatan pendeta ini, sehingga ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi terus menghayati sebagai sebuah panggilan di dalam kehidupan untuk mengabdi melalui penabisan ini. Kami percaya jika Tuhan yang berkenan, semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk misi Allah untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa untuk baik di kota maupun di daerah-daerah, agar Tuhan memperlengkapi segala yang dibutuhkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau oleh Injil. Pada saat ini kami berdoa untuk rumpun Melayu Sumatera Tengah, di mana terdapat 6 suku bangsa di sana, Bangka, Belitung, Bonai, Duano, Jambi, dan Melayu Riau. Kami memohon agar pintu kabar baik untuk rumpun ini semakin terbuka dan juga adanya kehausan akan air kehidupan yang hanya ada pada Yesus Kristus. Kami juga memohon agar gereja yang ada semakin memiliki hati untuk melakukan misi Allah dan bukan hanya memperbesar dan memperluas organisasi sendiri, tapi semakin melibatkan diri dalam misi Allah, yaitu mengabarkan kabar baik bagi mereka yang belum terjangkau. Kami juga berdoa memohon pertolongan Allah bagi bangsa dan negara kami, yang saat ini semua bangsa di dunia sedang mengalami masalah pandemi COVID-19. Kami memohon agar terutama bangsa kami bisa diberikan hikmat, para pemimpin dan warganya memiliki kedewasaan hidup dalam memelihara kehidupan, karena itu adalah bagian dari iman. Kami berdoa agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan semua masyarakat bisa merespon dengan baik cara Allah dalam menolong kami melalui vaksin ini, sehingga efektif dalam menolong bangsa dan negara kami, karena kehadiran kami adalah dapat berdampak pada kehidupan sesama kami. Kami berdoa untuk semua krisis yang diakibatkan oleh COVID ini. Kiranya Tuhan yang menolong agar pemerintah mampu mengcover dengan segala kebijakan-kebijakan yang memihak kepada orang-orang yang terdampak secara khusus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Husein, Ibu Imas Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ance Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Gwelan, Bapak Andreas Wiryawan, dan Ibu Lalan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan mereka Tuhan. Pemulihan fisik dan penguatan iman kiranya terjadi bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam masa krisis mereka tetap kuat dalam hal iman, dan mereka bisa memandang segala pengalaman ini dari sudut pandang percaya saja kepada Allah. Kami berdoa segala upaya yang telah diambil, biar itu bisa menjadi sarana untuk menjadi alat dalam pemulihan dan penyembuhan mereka. Berikan hikmat untuk mengambil hal-hal yang dirasa bisa mendukung dan menolong hingga mereka terbebas dari sakit penyakit ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami, jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Kami melandaskan doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala yang berkat Tuhan yang telah nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, ada sampul persembahan di bangku masing-masing dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302. Mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami agar kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan, agar kami selalu berserah padamu Tuhan, dan selalu yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di setiap kejadian yang menimpa diri kami. Tuntun kami senantiasa Tuhan. Roh Kudus bantu kami agar kami hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami kumpulkan sedikit persembahan yang berasal daripadamu juga. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengatur, orang yang mengatur agar hidup jujur Tuhan dalam mengelola persembahan ini, agar menjadi persembahan yang harum di depan-Mu dan dapat untuk memajukan pertumbuhan gereja-Mu di dunia. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat tetap berdiri. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Suara Injil berbunyi. Suara Injil berbunyi di seluruh dunia, bergema kabar selamat bagi manusia. Besar kasih Allah, Yesus diutusnya, yang menerimanya dapat keselamatan.
Jemaat yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji.